Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Selasa tanggal 26 April tahun 2022, saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gemim Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Kita membuka persekutuan ibadah pagi ini dengan kita melakukan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang kami puji, kami sembah dalam Putra-Mu Kristus Yesus. Ketika kami menikmati hari yang baru saat ini, kami boleh bangun pagi, kami mensyukuri bahwa ini bisa terjadi oleh karena perkenanan-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, maka kami mengambil waktu sejenak untuk beribadah kepadamu. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa dalam hidup ini kami tidak lepas dari salah dan dosa. Dan untuk itu saat ini dalam kerendahan dan ketulusan hati kami datang padamu bermohon, kasihani, ampuni kami atas pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, sehingga kami layak disapa sebagai anak-anak-Mu. Dan saat ini juga kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami, agar firman-Mu tinggal diam bersama kami di sepanjang hari ini, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau saat ini ya Bapa, kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu, dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini, Selasa tanggal 26 April tahun 2022, dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Demikian firman Tuhan, tema khotbah di pagi hari ini, umat pilihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom Aleichem. Oleh karena Tuhan telah memilih dan menetapkan kita sebagai orang-orang pilihannya. Ini hal yang sangat luar biasa, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah.
sebagai gereja ataupun sebagai warga gereja, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang disendirikan, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dipilih Allah, keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Itulah eklesia atau gereja, di mana kita terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini. Kita dipilih bukan karena kehebatan kita, tetapi kita dipilih oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga kita terhubung erat dengan Tuhan melalui iman kita. Paulus dan teman-temannya mengakui bahwa sesungguhnya jemaat atau gereja itu ada karena Allah yang menghendakinya dan menjadikan mereka sebagai umat kepunyaannya. Sesungguhnya Allah telah memilih dan menetapkan mereka menjadi umat-Nya, dan Ia berkenan memakai mereka sebagai pemberita Injil, yaitu menyampaikan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita atau good news. Ini merupakan tugas orang-orang percaya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Tentang apa, saudara-saudara? Tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia membawa berita keselamatan, membawa berita tentang kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Dia datang ke dalam dunia dalam rangka pertama untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosa. Melalui manusia pertama yang disebut sebagai Adam, saudara-saudara, maka manusia jatuh ke dalam dosa karena Adam tidak setia, melanggar perintah Allah ketika dia hidup di Taman Eden, dan sebenarnya Allah akan membinasakan manusia, tetapi oleh karena cinta, kasih dan sayangnya, Dia hanya mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Oleh karena satu manusia yang bernama Yesus, maka dosa-dosa manusia itu ditebus, sehingga sebagai orang yang percaya kepadanya, kita tidak lagi hidup di dalam kutuk kuasa dosa, tetapi kita hidup di dalam anugerah-Nya. Dan ketika kita hidup di dalam anugerah-Nya, maka selayaknya lah, saudara-saudara, kita melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan untuk Tuhan, yang baik dan yang berkenan untuk sesama manusia. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik, berdiakonia, membantu fakir miskin, merawat orang sakit, menolong orang yang membutuhkan, melakukan cinta kasih terhadap sesama manusia.
Kita lakukan itu, saudara-saudara, bukan dalam rangka untuk kita mendapatkan keselamatan. Kita lakukan semuanya itu bukan untuk kita mencari surga, tetapi saudara-saudara, keselamatan surga itu sudah dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara, sebagai keluarga Kristen, kita telah dipilih dan diselamatkan. Dan itu bukan kehebatan kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita dipilih dan ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah sendiri yang telah memilih kita untuk masuk dalam karya selamatnya itu. Itulah yang kita sebut sebagai anugerah Allah yang tak terhingga. Karena itu, sebagai suatu kewajiban bagi kita, saudara-saudara, untuk hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran sebagai umat pilihan Allah. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kita sudah mendapatkan karya selamat, kita sudah mendapatkan anugerah selamat, tiket untuk going to heaven, untuk pergi dalam kerajaan surga, itu sudah kita miliki. Ketika kita mengaminkan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada tanggung jawab, beban moral yang dipikul sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Yang saya katakan tadi bahwa merealisasikan kasih setia atau anugerah Allah yang Allah sudah kerjakan, yang Allah sudah berikan kepada kita dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan manusia, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang mensukacitakan hati Allah, yang membahagiakan, menggembirakan, mensukacitakan hati sesama kita, yang di dalamnya kita membahagiakan, menggembirakan, mensukacitakan hati orang tua, hati anak-anak, hati suami, hati istri, hati kakak-kakak, adik-adik, teman-teman sekerja, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, keluarga Kristen adalah anugerah yang terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Rencana Allah dimungkinkan untuk terlaksana melalui kehidupan yang penuh cinta kasih, ketulus ikhlasan untuk saling berbagi. Dalam keyakinan kita bahwa menjadi umat pilihan Allah, maka damai sejahtera Allah tentu saja menjadi bahagian hidup kita. Sehingga kalaupun harus diperhadapkan pada tantangan, masalah-masalah hidup, maka tetaplah kuat, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Kenapa? Dia tidak pernah membiarkan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan masalah hidup. Apakah masalah hidup itu kita alami
oleh karena orang lain, ataupun jikalau masalah hidup itu terjadi oleh karena kita setia untuk melakukan yang terbaik, yang terindah untuk Tuhan dan sama manusia, maka sekali lagi saudara, kita tidak akan pernah berjalan sendiri, way alone. Tetapi sebagai umat pilihan Allah, senantiasa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan, cemaskan, khawatirkan. Karena pasti Dia akan memberikan kelegaan, memberikan kesukacitaan ketika kita berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan pernah takut, cemas, bimbang, dan ragu dalam kami menapaki hari-hari hidup. Walaupun kami diperhadapkan dengan tantangan, rintangan dalam kami menapaki hari-hari hidup kami. Kenapa kami tidak harus takut? Karena kami percaya bahwa Engkau telah menjadikan kami umat pilihan-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Ketika kami jauh daripada-Mu, Engkau senantiasa datang merangkul dan dekat bersama dengan kami. Apalagi ketika kami dekat, maka Engkau lebih dekat bersama kami untuk mau turut serta berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat jemaat Gemim Sion yang saat ini tidak bersama dengan keluarga mereka. Mereka terpisah oleh karena mereka berada di tempat yang lain, berada di daerah yang lain ataupun di negeri yang lain. Keterpisahan mereka dengan keluarga-keluarga oleh karena mereka studi di tempat yang lain, oleh karena mereka melakukan perkunjungan di tempat yang lain, oleh karena mereka bekerja di tempat yang lain. Untuk itu Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, hamba rindu Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka. Demikian juga Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat masyarakat yang terjangkau lewat pengeras suara dari gedung gereja Gemim Sion. Siapapun mereka ya Bapa, hamba rindu Engkau berkenan untuk senantiasa menjaga, memelihara, melindungi, bahkan memberkati mereka semua dalam kehidupan yang sedang sementara mereka jalani. Demikian juga Bapa untuk warga gereja, khususnya gereja Masih Injili Minahasa yang ada di wilayah Bitung 9, yang berada di Jemaat Gemim Sion. Tuhan berkenan untuk tetap menjaga, memelihara, melindungi, memberkati mereka semua dalam kehidupan pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, kehidupan jemaat yang kami layani, kami semua serahkan mereka untuk tetap ada di hadapan-Mu. Ketika mereka dalam keadaan sakit, maka tolonglah semua mereka Bapa, memberkati obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Tolong Bapa, organ-organ tubuh mereka yang sedang mengalami gangguan fungsi dijamah, dikuduskan, diberkati di dalam nama-Mu, sehingga mereka mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan yang tentu berasal daripada-Mu. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat-Mu manusia. Terima kasih juga Bapa mereka yang ditambahkan usia 1 tahun.
Oleh karena anugerah-Mu maka mereka berulang tahun. Terima kasih Bapa untuk panjang umur yang Kau anugerahkan buat mereka semua. Sukacita ulang tahun hari ini, biarlah Bapa itu senantiasa tetap terulang, terjadi sampai pada masa yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk COVID pandemi 19 yang kami rasa semakin hari semakin diselesaikan oleh-Mu. Dan untuk itu Bapa, dalam satu keyakinan bahwa pandemi ini pasti akan segera berakhir. Untuk itu hikmat yang Kau berikan buat kami terpakai agar kami senantiasa mengikuti protokol kesehatan, agar kami senantiasa tidak terkontaminasi lagi. Bahkan kami sebagai masyarakat setia untuk mengikuti program pemerintah, yaitu kami harus diimunisasi, kami harus mendapatkan suntikan agar kami terlepas dari pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa kami, sehingga pandemi COVID-19 sebentar lagi sudah dimusnahkan oleh-Mu. Bapa dalam surga, kami saling berdoa. Kami mau berdoa untuk teman-teman sekerja dalam pelayanan, para diaken, para penatua yang ada di wilayah Bitung 9, yang ada di Gemim Sion dari kolom 1 hingga kolom 28, para pendeta, Pendeta Ellen, Pendeta Alfius, Pendeta Roland, Pendeta Jane, Pendeta Rimelia, Vikaris Pendeta Mario Semolang, bersama dengan keluarga mereka, berkenan selalu diberkati oleh Tuhan. Anugerahkan selalu sehat kuat bagi mereka sebagai pelayan-pelayan khusus, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Oleh karena ada sehat, ada kuat yang Engkau anugerahkan buat mereka masing-masing. Kehidupan para pelayan khusus yang ada di wilayah Bitung 9, yang ada di Gemim Sion bersama dengan keluarga-keluarga mereka, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuat kuasa dan kasih. Pada pekerja Majelis Wilayah Bitung 9, pada pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion, wakil ketua sekretaris bendahara dan anggota, Tuhan berkenan untuk memberkati komisi kerja, panitia, kostor dan keluarga, pegawai gereja dan keluarga, penjaga gereja. Semua mereka berkenan dijaga, dipelihara, dilindungi, bahkan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Aktivitas kami di sepanjang hari ini senantiasa ada dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kuat kuasa dan kasih. Dan biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami di sepanjang hari ini, sehingga ketika kami berpikir, bertutur kata, melakukan sesuatu, kami terkendali oleh satu kuasa yang namanya Roh Kudus yang tinggal diam dalam pribadi kami untuk mengatur, sehingga segala sesuatu yang kami pikir, ucap, lakukan di sepanjang hari ini semuanya mendatangkan sukacita bahagia buat Engkau sendiri ya Tuhan, bahkan termasuk buat sesama kami yang hidup berdampingan dengan kami. Terima kasih Bapak pemerintah kami juga, Bapak Wali Kota, Wakil, demikian juga Sekretaris Kota, para camat, para lurah, para RT. Tuhan berkenan untuk memberkati mereka dalam pelayanan pengabdian buat masyarakat yang mereka melayani di Kota Bitung ini. Terima kasih Bapak. Ini doa, syukur dan permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu lewat putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah saat ini sambil kita melakukan peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah dari gedung gereja Gemim Sion Mandiri Ure, wilayah Bitung 9 sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Salam Aleichem.